Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kepertemuan 9, yaitu komunikasi pemasaran dan iklan internasional. Adapun anggota kami terdiri dari 5, yaitu saya sendiri, Afgan Maulana Putra, Alda Arsiko, Andi Juliadi, Anggi Nur Hidayat, dan yang terakhir Avanti Sukarsa. Baik, di pertemuan 19 kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran dan iklan internasional. Baik, untuk slide yang pertama ada pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana untuk menginformasikan, mempersuasi, dan meningkatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak, mengenai produk serta merek yang dijual perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama ada membangun jaringan. Komunikasi pemasaran dapat membantu perusahaan dan organisasi menjembatani hubungan dengan pelanggan dan masyarakat melalui media tertentu. Yang kedua ada feedback. Feedback ataupun pembalik merupakan salah satu tujuan komunikasi pemasaran. Dalam hal ini, biasanya perusahaan akan memberikan survei, kuesioner, atau membuat grup diskusi untuk meminta masukan dari beberapa pelanggan. Yang ketiga, memberikan edukasi. Dalam hal ini, perusahaan bisa memanfaatkan komunikasi pemasaran untuk menunjukkan bagaimana produk dan jasa perusahaan dipasarkan atau jual belikan. Baik, selanjutnya yang keempat ada branding. Setiap produk atau jasa yang didistribusikan harus memiliki branding tersendiri. Mengapa? Agar apa yang perusahaan pasarkan bisa menjadi top of mind di benak pelanggan dan masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan pelayanan. Salah satu alasan kenapa perusahaan menerapkan strategi komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan pelayanan. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat semakin loyal dan timbul word of mouth. Proses peningkatan pelayanan ini biasanya diawali dengan penyebaran kuesioner atau survei, baik melalui komunikasi, customer service, email, rating aplikasi, dan semacamnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan penjualan. Dalam hal ini, perusahaan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan jika tetap berkomunikasi dan memperlakukan mereka sebagai salah satu aset yang berharga. Baik, untuk selanjutnya ada peran komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama sebagai penyampaian pesan, lalu yang kedua menentukan target pasar yang tepat, dan yang ketiga meningkatkan brand awareness. Lalu ada contoh komunikasi pemasaran. Yang pertama, personal selling. Contoh komunikasi pemasaran yang pertama adalah personal selling atau penjualan perorangan yang merupakan komunikasi antara penjual untuk menginformasikan, mendidik, hingga membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada pemasaran sponsorship. Umumnya bentuk ini dilakukan dengan cara mengasosiasikan brand atau perusahaan dengan beberapa kegiatan tertentu. Misalnya, menjadi sponsor dalam acara kompetisi yang besar, kegiatan sosial, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian di sini ada iklan internasional. Iklan internasional, iklan yang membidik khalayak sasaran yang menjangkau lebih dari satu negara atau transnasional. Secara umum, setiap perusahaan mengalami berbagai macam perbedaan antar beroperasi dalam pasar domestik atau home market dengan pasar luar negeri atau pasar internasional. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan iklan internasional. Kelebihannya, 1. Menjadi sarana penting untuk membangun citra global yang kuat dan koheren untuk perusahaan dan penawaran di seluruh dunia. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatan ide-ide bagus dan bakat kreatif secara global. Yang ketiga, penyeragaman dengan menggunakan satu kampanye akan memberikan penghematan biaya besar. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangannya. 1.
Pengembangan beberapa kampanye lokal dapat menyebabkan duplikasi upaya menghasilkan citra merek yang tidak konsisten di seluruh negara dan kebingungan dalam benak konsumen. Yang kedua, respon di seluruh negara dan budaya serta ketersediaan media dan peraturan pemerintah cenderung kampanye terstandarisasi meskipun perkembangan. Yang ketiga, pengembangan salinan visual dan verbal yang bekerja secara efektif di beberapa negara menimbulkan tantangan kreatif yang besar. Ini karena pesan yang sama mungkin akan bermakna berbeda di negara lain. Untuk contoh iklan internasional, jika selama ini iklan merokok yang dipromosikannya adalah kebiasaan sangat tidak sehat dan terkait langsung dengan kematian beberapa modelnya. Hal itu tidak terjadi pada iklan Marlboro Man. Pengaruh iklan ini tidak ada yang menyangkal berdampak besar pada dunia periklanan, khususnya iklan rokok. Berkat iklan Marlboro Man, banyak iklan rokok menampilkan berbagai citra lelaki macho merokok. Biasanya di medan dengan pemandangan indah. Tema koboi dalam Marlboro Man terbukti populer menciptakan citra maskulin dan menarik yang dikaitkan dengan asap. Untuk presentase kali ini cukup sampai di sini dan terima kasih apabila ada